Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta kajian Zoom LTQ Al-Muyassarah yang Allah rahmati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah berbagai macam himpitan, kesulitan, musibah yang berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesungguh-sungguhan untuk mempelajari kitabullah. Dan inilah selayaknya yang harus kita lakukan sebagai seorang talibul ilm, sebagai orang mencari ilmu, karena ilmu dan risalah itu sering diumpamakan Nabi sebagaimana air hujan, dan air itu tabiatnya dia akan menembus kepada lubang atau celah sekecil apapun, dia akan berusaha untuk menembusnya. Begitu pula kalau kita ini betul-betul sebagai talibul ilmi, sebagai pencari ilmu, kita juga akan mencari celah di mana kita bisa masuk untuk mengakses ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengurangi berbagai macam kesulitan, himpitan, dan musibah ini semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama itu adalah dengan mencari ilmu dan kita mengamalkannya, karena agama kita ini adalah agama ilmu. Semoga salawat dan salam sejahtera senantiasa terlimpah ruah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan. Pesan-pesan kehidupan itulah yang dinamakan dengan risalah. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan pesan-pesan. Karenanya dengan mempelajari Al-Quran ini kita menjadi tahu bahwa sesungguhnya hidup kita ini memiliki pesanan. Hidup kita ini memiliki tujuan yang sangat jelas, yang dibawa dan sekaligus dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan kepada sahabat-sahabat beliau sehingga sampai kepada ulama dan sampai kepada kita semuanya. Oleh karena itu, orang yang hidupnya senantiasa berusaha untuk memenuhi pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka inilah orang yang hidupnya memiliki kualitas yang tinggi. Orang-orang ini seperti inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu hidup di atas petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang memiliki keberuntungan. Tadi saya sedikit membuka tentang CV saya, tapi saya tidak menemukan. Sedikit saya akan memperkenalkan diri. Saya Khairul Muttaqin Abdullah. Sebetulnya saya juga tidak begitu asing dengan kepala kita di Syekh Faris Al-Jihadi. Tadi sebetulnya beliau juga satu alma mater dengan saya di Libya, akan tetapi saya mungkin duluan ya, beliau belakangan, seperti itu. Kemudian saya tinggal di Depok, lahir di Jepara, daerah Jawa Tengah. SD, kemudian sanawiyah, aliyah saya berada di Jepara. Kemudian setelah itu saya dapat kesempatan untuk belajar di Saudi selama kurang lebih 2 tahun di ma'had dari seorang ilmuwan yang sangat dikenal di Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya juga kalau siang hari dulu belajar di Madrasah Sholatiyah. Setelah itu saya kembali ke Jepara, kemudian belajar di Libya selama 7 tahun, sebelum akhirnya saya dan kawan-kawan mendirikan Yayasan Madinatul Quran, yang sekarang ada lembaga tahfidz juga, Ma'had Ali, kemudian ada SMP dan SMA. Itu mungkin kurikulum singkat saya. Dan saya juga punya aktivitas tahunan. Saya dipercaya untuk menjadi imam di Masjid Euro Muslim di Belanda.
sejak semester 5 waktu itu di Lipia sampai sekarang, tapi musim pandemi seperti ini saya tidak lagi berangkat ke sana, wallahu alam. Baik, itu sekilas mungkin tentang diri saya. Selanjutnya kita langsung kepada pokok materi kita. Saya dikasih sebuah materi yang luar biasa, yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan Al-Quran. Mohon maaf apabila materi ini nanti ada hal-hal yang tidak berkenan, karena saya berada di hadapan, Masya Allah ya, keluarga almarhum Ustadz Miftahul Ula yang sangat dikenal kentalnya dengan Al-Quranul Karim. Dan dulu juga di awal-awal pendirian SMP SMA sempat kami panggil untuk melakukan ya, workshop ya bersama dengan kami semuanya untuk menceritakan bagaimana pengalaman beliau mendidik keluarga yang seluruh putra-putrinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hafid ya, wa ala ra'sihi Ustadz Faris Al-Jihadi ini. Tabarakallah. Baik, ikhwah akhwat sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas hidup ya dengan Al-Qur'an. Ini mengingatkan saya pada firman Allah Subhanahu wa taala. Next, Ustaz Irfan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Ustaz Irfan, next. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ihbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, jadi bidayah atau permulaan dari tuntutan Allah agar kita meningkatkan kualitas hidup kita ini adalah sejak Adam alaihissalam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan tempat yang paling indah di surga, lalu kemudian Adam alaihissalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, mendekati buah terlarang itu. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, kepada Hawa dan kepada iblis pada waktu itu. Ihbitu minha jami'an. Wahai Adam, Hawa dan iblis dan semuanya, ihbitu minha jami'an. Turunlah kalian semuanya dari surga. Karena surga ini hanya ditempati orang-orang yang berkualitas tinggi. Surga hanya ditempati orang-orang yang nol dosa, nol kesalahan, nol penyimpangan. Surga itu tempatnya orang-orang yang memurnikan ketaatannya dan tidak memiliki sekecil apapun kesalahan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Adam sudah mulai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tergoda dengan rayuan iblis, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihbitu, ya, turunlah kamu. Turun bukan sekedar dari surga, tapi turun dari kemuliaan kepada kehinaan. Begitulah hakikatnya manusia. Ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkatkan kualitas diri, semakin meningkatkan harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang dia lakukan, dosa-dosa, kelalaian yang dia kerjakan sesungguhnya telah menurunkan seturun-turunnya. Jadi ceritanya ini Adam alaihissalam betul-betul, apa istilahnya, downgrade ya. Betul-betul grade-nya itu didonkan oleh Allah, diturunkan serendah-rendahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk, kemudian kami hinakan mereka ke tempat yang paling hina. Maka sejak itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu minha jami'a. Turunlah engkau Adam, kau sudah tidak layak lagi menjadi penghuni surga. Ya, ihbitu minha jami'a. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan solusi untuk kita mendapatkan tempat kita lagi, posisi lagi, harga kita lagi, mendapatkan kualitas hidup kita lagi. Apa firman Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adapun ketika nanti engkau di dunia dan anak cucumu di dunia, ya, ketika datang kepadamu dan anak cucumu nanti petunjuk yang dibawa oleh masing-masing nabi dan rasulnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman tabi'a hudai, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku. Petunjuk itu diambil dari kata tunjuk. Tunjuk itu maknanya arah.
Maka jari kita ini namanya jari telunjuk, karena fungsinya adalah untuk menunjukkan arah ke sana loh. Ke sana loh kamu pergi, ke sana engkau arahkan tujuan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka kata Allah, faman tabi'a hudai, barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak pernah dia merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan dia tidak akan merasakan kesedihan. Ya. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam itu tidak dilepas begitu saja untuk mencari jalannya sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji menurunkan kepada Adam dan anak cucunya nanti petunjuk yang menjadikan hidupnya akan memperoleh kemuliaan lagi, akan memperoleh tempat di mana Adam dan Hawa dulu diciptakan pertama kali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang itu mendekati petunjuk Allah, yang petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu simpelnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia semakin meraih kualitas hidupnya. Ya, dia semakin memperoleh kualitas hidupnya manakala dia lekat, dia dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mengenal hidupnya tentang petunjuk, hidupnya tidak karu-karuan. Kalau kita mengenal orang-orang yang tidak mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak memiliki makna apa-apa. Hidupnya tidak memiliki sesuatu yang berguna kecuali hanya untuk dunianya sesaat saja. Kita sungguh kasihan terhadap orang-orang yang Masya Allah usianya sudah lanjut, tapi hidupnya dimanfaatkan untuk main catur, untuk sekedar mancing, untuk sekedar main gitar. Kasihan. Maka senikmat-nikmatnya hidup itu adalah ketika kita hidup di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidup dibimbing oleh ayat-ayat Allah, hidup dibimbing dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengetahui apa hakikat kehidupan ini. Pertanyaan yang selalu gagal dijawab oleh orang-orang Barat adalah pertanyaan yang sederhana saja. Pertanyaan, ya, dari mana berasal, kemudian untuk apa kita diadakan, lalu kemana kita akan pergi. Ini pertanyaan yang gagal dijawab oleh mereka meskipun mereka memiliki kecanggihan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga apa yang terjadi, mereka gampang untuk putus asa. Angka bunuh diri yang paling banyak itu di Jepang. Padahal bangsa Jepang dikenal sebagai bangsa yang cerdas, bangsa yang kreatif. Akan tetapi kenapa angka bunuh diri begitu tingginya? Bahkan anak-anak SD saja yang mereka tidak mengenal jauh tentang kehidupan, banyak yang gara-gara nilai merah saja kemudian mereka bunuh diri. Apa penyebab utamanya? Mereka tidak tahu, ya, dan orang tuanya nggak pernah ngasih tahu untuk apa hidup ini digelar, untuk apa hidup ini diciptakan, untuk apa hidup itu diadakan, ya. Maka inilah jawaban dari itu semuanya. Nah, oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, next berikutnya Ustaz Irfan, ya. Al-Quran sesungguhnya adalah kenikmatan hidup, ya. Al-Quran sesungguhnya adalah kenikmatan hidup yang paling tinggi, ya. Jadi Al-Quran itu hadiah karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi sebelum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Mana buktinya? Di dalam surat Ar-Rahman, sudah begitu populernya di tengah-tengah masyarakat kita. Surat Ar-Rahman itu surat yang kandungannya banyak mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan, wahai manusia dan jin? Banyak diulang-ulang ayat itu di dalam surat Ar-Rahman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah menyebutkan surat Ar-Rahman ini dengan sifatnya yang paling menonjol, sifat dzatiyah yang selalu melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Selanjutnya apa? Nikmat yang pertama, wujud rahmannya Allah, wujud kasih sayangnya Allah. Implementasi dari sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Allamal Qur'an. Allah mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an.
Bahkan Al-Quran ini telah disebutkan sebelum nikmat al-khilqah, nikmat penciptaan, nikmat berupa langit, nikmat berupa fasilitas-fasilitas kehidupan di bumi ini. Ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada biji-bijian, semuanya disebutkan Allah di dalam surat Ar-Rahman. Akan tetapi yang Allah sebutkan pertama kali sebelum nikmat penciptaan, sebelum nikmat bumi, sebelum nikmat langit, sebelum nikmat fasilitas-fasilitas ini semuanya, makanan, minuman, biji-bijian yang kita butuhkan ada di sini semua, yang disebutkan pertama kali adalah nikmat berupa Al-Quran. Apa rahasianya? Jamaah sekalian yang Allah muliakan, rahasianya karena nikmat yang semua selain nikmat aturan hidup, selain nikmat hidayah Al-Quran ini, kata Allah di salah satu ayatnya surat Ar-Rahman itu, kullu man 'alaiha fan, akan dimusnahkan oleh Allah, akan difanakan oleh Allah, akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gedung-gedung bertingkat pencakar langit, uang yang tidak terhitung jumlahnya, pangkat, jabatan, gelar-gelar yang sangat luar biasa berderet-deret, semuanya akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau nikmat-nikmat tersebut tidak digunakan sebagaimana guidance yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu allamal Quran. Semuanya akan menjadi sampah. Ingat, Qarun dulu juga pernah hebat, menjadi orang terkaya yang hingga hartanya sampai sekarang itu banyak dicari orang. Setiap orang ketemu harta yang mendadak gitu kan, uang dadakan, dia katakan ini harta karun. Ya, orang menemukan barang yang antik, dia mengatakan harta karun. Tapi Qarun hanya berlaku, hanya jaya pada masanya saja. Sekarang kemana Qarun? Sekarang dia menjadi sampah. Ya, ingat, sampah itu bukan barang yang tidak berguna sama sekali. Awalnya berguna sampah itu. Ya, sampah pembungkus makanan misalnya, dia berguna saat dia digunakan sebagai bungkus, tapi kemudian dicampakkan begitu saja. Ya, wa Qaruna wa Fir'auna, begitu pula Fir'aun. Dulu pada waktunya, pada saatnya, dia juga orang yang paling hebat, dia orang yang paling jaya, orang yang paling berkuasa. Tapi kemana sekarang? Dia menjadi sampah. Ya, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman, ya, Haman yang punya teknologi luar biasa, membuatkan piramid untuk Fir'aun. Dulu juga jaya pada zamannya. Tapi sekarang kemana dia? Dia menjadi sampah yang disebut berkali-kali, dia itu sampah. Dalam Al-Quran disebut mereka itu sebagai sampah. Sekarang tidak ada gunanya. Dulu pernah berjaya. Kita lihat motor pada tahun 70-an, yang catnya ada merah, ada hijau itu. Dulu jaya pada zamannya. Kita lihat dulu, ada motor VW ya, VW yang bentuknya kayak kodok gitu. Itu pernah hebat pada zamannya. Saya dulu punya tetangga jadi supermodel. Saya ditunjukkan dulu model waktu dia masih muda. Cantik, banyak rebutan. Sekarang ya nggak ada lagi yang mau. Sekarang sudah selesai. Itulah nasib nikmat Allah yang tidak digunakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa Al-Quran. Semuanya akan menjadi sampah yang nggak ada gunanya sama sekali. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita nikmat yang paling utama yang menjadikan kita ini mulia di dunia sampai di surga nanti adalah Al-Quranul Karim. Ya, maka itulah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran itu nikmat yang pertama. Ar-Rahman 'allamal Quran. Baru nikmat khilqah, khalaqal insan. Baru nikmat kita dikasih perangkat, 'allamahul bayan. Kemudian nikmat apa? Asy-syamsu wal qamaru, nikmat bulan, nikmat matahari, bihusban. Seperti itu dan seterusnya. Ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan baru disebutkan oleh Allah. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka berbahagialah peserta LTQ
ya, muyassarah, yang telah diberikan oleh Allah, kemudahan untuk belajar Al-Quran. Semoga kita komitmen ya sampai akhir hayat kita insya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan hidup yang fisik ini, hidup yang kasar ini, ya, adalah kehidupan raga, kehidupan fisik semata. Kita tahu ya, boneka di pasar itu cantik-cantik ya, ganteng-ganteng, tampan-tampan, gagah-gagah. Tapi nggak ada seorang pun di antara kita yang mau nikah sama mereka. Meskipun kalau nggak mandi pun nggak bau ya boneka itu. Boneka yang buat tempat baju itu kan, kalau mandi nggak bau dia. Tapi kalau orang nggak mandi, bau banget. Orang butuh ini, butuh itu, butuh pulsa, butuh biaya, butuh motor. Tapi boneka nggak butuh itu semua. Tapi siapa di antara kita yang mau menikahi boneka? Kenapa? Sebab dia nggak punya roh. Maka Allah umpamakan kehidupan alam raya, ya, zahiran minal hayatid dunya, ini adalah raga, fisik. Kelihatannya gagah, bagus, kaya, tampan, indah, luar biasa. Tapi kalau tidak ada ruhnya, maka itu bagaikan bangkai, bagaikan mayat. Seperti itu ya. Maka alam raya ini akan menjadi hidup, akan memiliki makna kalau dia diisi dengan ruh. Dan ruhnya itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quranlah yang menghidupkan sehingga air ini menjadi bermanfaat, sehingga mobil menjadi berguna, sehingga pakaian ada manfaatnya, sehingga alat untuk kita berkomunikasi seperti ini ada manfaatnya. Ya, sebab Al-Quranlah yang menghidupkan dia roh, dan Al-Quran pula yang memaknai. Al-Quran pula yang memaknai kehidupan itu. Maka kemarin saya menyampaikan materi tentang hikmah perpindahan waktu. Saya katakan bahwa hidup seorang mukmin itu ada di antara dua alhamdulillah. Alhamdulillahnya yang pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang semuanya itu bisa berjalan ya dengan baik. Dan alhamdulillah yang kedua adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ini maknanya kita sedang memaknai sebuah keadaan. Pagi-pagi tadi saya mendapatkan pesan WA minta doanya karena ustadz saya dan keluarganya terkena virus COVID-19. Saya sampaikan yang sabar ustadz sedang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah dengan bentuk yang lain. Kalau kemarin ibadahnya saya lihat ustadz kesana kemari, Masya Allah, ibadahnya dalam bentuk kesyukuran. Sekarang Allah ingin memberikan warna lain untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk kesabaran. Yang bisa memaknai semacam ini hanya orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang tidak beriman gak bisa mendapatkan makna ini. Bagaimana kok saya alhamdulillah saya jelas-jelas terkena COVID, yang ada hanya keluhan dan keluhan saja, gitu ya. Tapi kalau orang beriman bisa memaknai semuanya, hatta semut lewat pun dia bisa memaknainya. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang mukmin, anna wajadaha, dimanapun dia mendapatkannya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia paling berhak untuk mengambilnya. Hatta semut saja itu di hadapan orang beriman itu memiliki makna yang sangat dalam. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan menjadi salah satu nama surat An-Naml. Itu menunjukkan betapa beruntungnya kita beriman ini, bisa memaknai segala sesuatu dengan makna yang positif. Kenapa? Hidup kita ini kan bagaimana kita memaknai saja. Kalau kita pintar-pintar memaknai kehidupan, maka kita pasti akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Orang itu menjadi sedih, orang itu menjadi baper. Kenapa? Dia tidak pandai memaknai kehidupannya, sehingga salah makna. Kalau salah makna akibatnya apa? Akibatnya ya dia salah tafsir. Maka Al-Quran inilah yang memaknai dari setiap episode kehidupan kita. Kita hidup ini punya banyak episode. Maka kalau kita tidak punya pegangan Al-Quran, kitabullah, ya, kita ini akan oleng. Di musim-musim pandemi ini ya, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang di PHK, banyak orang-orang yang
tingkat ekonominya menurun, kesehatannya menurun, bahkan angka perceraian juga sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, ini bisa menjadi malapetaka kalau kita tidak pandai memaknai. Tapi kalau kita pandai memaknai sebagaimana yang Allah kehendaki dalam Al-Quran, maka kita akan selalu menjadi orang yang beruntung. Ya, maka orang Indonesia itu dikenal untung. Walaupun namanya bukan Pak Untung, tapi dia selalu untung. Keserempet mobil, alhamdulillah beruntung, gitu kan. Beruntung tadi di belakangnya nggak ada mobil lagi. Ini kaitannya apa? Memaknai peristiwa. Jadi sangat penting bagi kita untuk memaknai peristiwa itu. Ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam surat An-Nisa berfirman apa? Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, ma asabaka, apa yang menimpamu dari kebaikan itu faminallah, 100% dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, apa-apa yang menimpamu berupa keburukan, hal-hal yang tidak kita kehendaki, musibah, famin nafsik, itu datangnya dari dirimu sendiri. Apa makna datang dari diri sendiri? Kamu yang salah paham, kamu yang salah dalam memaknai keburukan. Itu bukan keburukan, itu cuma bungkusnya saja, tapi dalam itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu. Makanya kalau kita memiliki ruh Al-Quran ini, kita akan selalu bisa memaknai setiap episode kehidupan kita dengan makna optimisme, dengan makna yang baik-baik. Ya, tidak pernah yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala keburukan yang murni, nggak pernah. Allah nggak pernah menciptakan keburukan murni. Menjadi keburukan itu disebabkan karena kita yang salah di dalam memaknai episode dan memaknai peristiwa itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan. Ya. Apakah sama posisinya? Maitan, next is the fan. Apakah sama posisinya? Langsung terjemahnya saja. Ya. Awaman kana maitan, orang yang sudah menjadi mayat. Mayat di sini kata mufassiri Ibnu Katsir dan lainnya mengatakan adalah bukan mayat secara fisik, tapi maknanya mayat secara maknawi. Maka yang sering dimunculkan contoh ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di masa sebelum beliau menjadi seorang muslim. Hidupnya tidak memiliki makna apa-apa, maitan. Gitu kan? Maka begitu pula hidup orang yang tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal kitabullah, tidak mengenal sunnah Nabi. Mobilnya kinclong-kinclong, aroma badannya wangi, badannya sehat bugar, gajinya ratusan juta. Tapi kalau dia tidak mengenal kitabullah, tidak mengenal Al-Quran, maka sebetulnya dia ini mayat hidup. Mayat hidup. Ini pernyataan Al-Quran. Ya, Umar bin Khattab dulu kurang apa? Beliau gagah, beliau tampan, beliau berpengaruh, beliau populer. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini sebelum dia mengenal Islam, sama. Dia tidak memiliki makna kehidupan apa-apa, alias mayat. Fa'ahyainahu. Lalu kami hidupkan mayat ini. Dihidupkan dengan apa? Dihidupkan dengan ruh. Karena Al-Quran itu adalah ruh kehidupan. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Ya, ruh ya dari perintah kami. Gitu ya. Jadi hidupnya dengan Al-Quran. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna lahu nuran, kami jadikan untuknya cahaya yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu dia tidak bisa menerangi cukup dirinya sendiri, tapi enggak, dia berjalan ke tengah-tengah manusia. Maka agama kita ini punya sistem yang sangat andal, yang sangat bagus. Kalau ini bisa kita praktekkan, sangat luar biasa. Ya, tadi disampaikan oleh MC kita hafizahullah tentang hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Setelah kita belajar, kita ngajar. Ya, jangan hanya belajar saja nggak ngajar. Begitu pula kita jangan ngajar saja, tapi juga harus
harus terus-menerus belajar. Dua hal itu yang bisa menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kalau ini kita sudah tersentuh nilai-nilai Al-Quran, ajak orang lain, gandeng tangan orang lain. Kalau kita nggak pede untuk ngajar, yuk kita masuk LDK Al-Muyassarah. Ya, di sana ada ustadz yang kompeten. Begitu seterusnya. Jadi jangan dinikmati sendiri nikmat Al-Quran ini. Kita harus yamshi bi finnas, berjalan ke tengah-tengah manusia. Ya, kama mathuluhu fid dhulumat. Apakah sama perumpamaannya dengan orang hidupnya masih dalam kegelapan? Laisa bi khariji minha, yang dia sulit, berat untuk bisa keluar dari kegelapan tersebut. Maka ayat ini menegaskan bahwa kehidupan fisik ini sesungguhnya adalah bangkai, nggak memiliki makna, nggak memiliki nilai sama sekali. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah SAW, ya, nilainya sama dengan janah ba'udah. Janah itu mana sayap, salah satu sayap, ba'udah lalat, gitu kan? Lau kanatid dunya indallahi, ya, janah ba'udah, seandainya dunia itu di mata Allah itu nilainya lebih berat daripada salah satu sayap nyamuk, nggak laku dijual. Ya, maka orang kafir tidak diberi minum oleh Allah walaupun hanya seteguk pun. Ya, jadi begitu ringannya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang yang hidupnya tidak menggunakan nilai-nilai standar Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidupnya sehebat apapun itu diumpamakan oleh Allah sebagaimana, ya, bangkai, gitu kan? Oleh karena itu begitu tingginya, next, begitu tingginya dari Al-Quran, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dinisbatkan kepada Al-Quran kecuali dia menjadi yang terbaik. Apapun yang dinisbatkan, disandarkan, ditempelkan kepada Al-Quran, dia menjadi yang terbaik. Ya, mungkin pernah kita dengar. Kenapa bulan terbaik itu bulan Ramadan? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran. Kenapa malam diturunkannya Al-Quran itu menjadi malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr? Karena malam itu diturunkan Al-Quran, khusus malam Lailatul Qadar itu. Ya. Kenapa malaikat yang paling agung, Jibril, itu menjadi agung, menjadi malaikat yang dikatakan oleh Allah muta'in sama amin. Malaikat yang terpercaya, malaikat yang ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Karena malaikat Jibril itulah malaikat yang menghantarkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai Nabi terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para Nabi dan para Rasul? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun juga yang disandarkan kepada Al-Quran, hatta kulit binatang sekalipun, ya, nggak ada di antara kita yang mau mencium kulit kambing saat dia nempel di kambing. Saya kira nggak ada. Deket aja kita sudah kebauan, apalagi sampai mencium, gitu ya. Tapi saat kulit kambing itu disama, kemudian ditulisi Al-Quran, ayat kursi, subhanallah, harganya menjadi mahal. Maka lisan yang paling mahal, yang paling berkualitas adalah lisan yang digunakan untuk melafadzkan Al-Quran, untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran, untuk mendakwahkan Al-Quran. Hati yang paling berkualitas adalah hati yang di dalamnya disimpan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang paling berharga adalah uang yang digunakan untuk mendukung, ya, dakwah Al-Quran. Begitu seterusnya. Maka jangan pernah kita rugi kalau waktu kita itu kita gunakan untuk ngaji, untuk belajar tahsin, untuk menghafal Al-Quran. Demi Allah, itu waktu yang paling memberikan keberkahan kepada kita. Dan perlu diingat, Al-Quran itu kitab yang penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu mubarak. Seorang salaf yang saya pernah baca dalam sebuah buku, beliau mengatakan bahwa beliau memiliki urusan yang sangat banyak. Makanya beliau, salah seorang salaf ini, membaca Al-Quran diperbanyak lagi. Yang tadi 1 juz ditambah dengan 2 juz. Begitu ditambah hafalan atau ditambah lagi bacaan Al-Quranul Karim, maka urusan semakin dimudahkan oleh Allah. Anak-anaknya semakin disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi bacaannya 3 juz, semakin mudah dia dalam mencari rezeki. Semakin mudah,
ya, dalam segala urusannya. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diselesaikan 1 bulan bisa diselesaikan dalam 1 minggu. Maka pesan para ulama, jangan kita menunggu kesempatan baru kita belajar Al-Quran, ya. Tapi luangkan waktu kita, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini disifati oleh Allah, kitabun anzalnahu mubarak, kitab yang kami turunkan yang penuh dengan banyak sekali keberkahan, banyak sekali keberkahan, ya. Maka oleh karena itu mari kita didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita sudah punya model, ada Umi Wiryaningsih dan seluruh keluarganya kita jadikan sebagai model. Dulu kami bertemu dengan Allahyarham Ustadz Tamim di sekolah kami juga, saya menceritakan kurang lebih hal yang sama. Keluarga kami juga alhamdulillah Allah pilih sebagai keluarga Al-Quran. Saya punya ibu saya itu yang ngajari Quran dari A sampai saya hafal Quran. Saya kemarin talaki sanad sama seorang syekh dari Mesir. Setelah selesai saya bilang, Syekh, saya hanya punya 2 guru. Pertama adalah guru ibu saya. Dia ngajari saya dari mulai alif ba ta tha sampai saya hafal Al-Quran, saya ambil langsung dari lisan ibu saya. Dan yang kedua adalah dari syekh ini. Belum, Masya Allah, tabarakallah. Dan itu dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa. Setiap saya baca Quran, yang saya ingat apa? Ibu almarhumah, beliau sudah wafat. Sehingga saya harapkan setiap huruf yang keluar dari lisan saya, setiap saya ngajar, yang saya ingat apa? Ibu. Apalagi setiap kali khatam Al-Quran, yang saya ingat apa? Ibu. Saya masih ingat sekali ngafal waktu itu juz 3 itu sambil goreng kerupuk ibu saya nunggu depan tungku sambil saya setor hafalan. Itu kenangan indah yang sangat luar biasa. Ya, yang mungkin harus kita wariskan, harus kita turun-temurunkan kepada anak cucu. Gitu kan? Ya, jadi subhanallah, kami semuanya, bahkan mantu-mantu dari ibu kami itu juga dibikin hafal oleh ibu saya, Masya Allah. Mantunya tadinya ada 3 orang itu nggak hafal. Begitu dapat kakak saya, ya, tinggal di rumah sekian tahun, dijadikan hafal, disuruh setoran hafalan sama ibu saya sampai mereka hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan ini perlu untuk kita lestarikan, perlu untuk kita terus meneruskan, kita turun-temurunkan warisan yang amat sangat berharga ini. Maka ayo sama-sama kita tadabburi surat Maryam, ya, surat yang ke-19. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yahya. Ya, Yahya anak dari Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ya, Allah memberikan karunia kepada Nabi Zakaria, ya, berupa anak sementara usia beliau sudah lanjut dan istrinya divonis mandul. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Zakaria ini penggantinya, ya, pengganti dakwahnya, penerus dakwahnya, penerus aset dakwahnya berupa Nabi Yahya. Karena Zakaria sudah sepuh usianya, maka kemudian Nabi Zakaria mendidik anaknya Yahya semata wayang ini dengan didikan kitabullah. Ya, diperkenalkan dengan kitabullah. Pada waktu itu tentu saja kitab sucinya adalah Taurat. Nabi Yahya dikasih oleh ayahnya Nabi Zakaria yang juga mendidik Maryam sehingga menjadi wanita salihah melahirkan Nabi Isa. Ya, hal yang sama diberikan kepada putranya sendiri, yaitu Yahya. Ya, maka pendidikan ini nggak akan bisa berlangsung dengan baik kalau kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak memulainya dari diri kita sendiri.
Saya kalau lihat anak saya disuruh ngaji nggak mau, masih main, saya ngaji sendiri. Lama-lama mereka yang ikut ngaji gitu. Ya. Maka apa yang Allah firmankan, Allah berikan kemudahan kepada Yahya untuk bisa memahami, hafal kitab Taurat di usia yang masih muda. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Ya. Wahai Yahya, ambillah kitab ini, ya. Ambillah maknanya adalah pahami, hafalkan, ya, amalkan kandungannya, dakwahkan kitab Taurat ini. Ini kalau Nabi Yahya. Kalau kita tentu saja Al-Quran. Ya. Berkuah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekuatan. Syekh Mutawalla Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan dalam tafsirnya, ya, Syekh Sya'rawi mengatakan makna berkuah itu adalah energi. Energi itu ada dua macam, kata beliau. Bisa menghentikan sesuatu yang bergerak dan bisa menggerakkan sesuatu yang berhenti. Nah, itu namanya energi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita punya energi yang nggak bisa dihentikan. Contohnya apa? Akhwat, ummahat, bapak ibu sekalian, kalau kita lagi nge-HP, kadang-kadang ini susah dihentikan. Ya, bahkan anak jatuh pun nggak dipedulikan gitu. Kenapa? Wah, keinginan kita untuk terus browsing, terus baca itu luar biasa. Ya, sehingga kita mengenal dengan mager. Males gerak gitu loh. Males gerak kalau sudah kena virus HP itu males gerak. Istrinya ngomong, diajak ngomong juga nggak dipandang aja nggak, didengar aja nggak, gitu aja. Ya, ini energi yang berlebihan perlu dihentikan ini. Nah, Al-Quran ini harus punya daya untuk menghentikan gerakan-gerakan kita yang nggak benar itu. Atau orang sudah tergerak untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu kadang-kadang susah dihentikan. Maka Al-Quran ini punya daya untuk menghentikan itu semuanya. Itu maknanya berkuah. Atau sebaliknya, ya, yang tadinya kita malas, kemudian kita menjadi bergerak, malas untuk sholat, ya, digerakkan oleh Al-Quranul Karim. Dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendengar ayat ancaman, kita mendengar, ya, perintah untuk segera mendatangi istajibullah walir rasul. Itu bisa menggerakkan kita. Makanya dulu ada seorang sahabat Abu Talhah, ya, namanya, beliau saat usia tua membaca firman Allah, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah engkau berjihad dalam keadaan, ya, tua atau muda, dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat, dalam keadaan malas atau dalam keadaan semangat. Beliau perintahkan anak-anaknya untuk menyiapkan kudanya, pedangnya, ya, dan sebagainya. Anaknya bilang, sudahlah ayah sudah tua, tinggal di rumah saja, gitu loh. Biar kami saja mewakili ayah untuk berangkat berjihad. Apa kata Abu Talhah? Ini kalau bukan masalah surga, nak, aku mau ngalah. Tapi karena ini masalah surga, maaf saya nggak mau ngalah, sampai kemudian beliau meraih syahidnya. Ini namanya Al-Quran jadi power. Al-Quran jadi penggerak, itu namanya kuah. Jadikan Al-Quran itu sebagai kuahmu. Ya, wallahi demi Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah sekalian, saya mencobanya bukan sekali. Saat badan gerges-gerges, saat tubuh lagi malas, baca Quran syaratnya dengan tartil. Apalagi dengan tadabbur, ya, itu kepala pening, saya sekarang agak sedikit sakit gigi, itu terapinya Al-Quran. Syaratnya Al-Quran kita baca dengan tartil, dengan tadabbur. Rasanya jiwa jadi enteng, badan jadi enteng. Ya, ini Al-Quran sebagai motor. Al-Quran diambil dengan kuah. Maka ketika Nabi Yahya mengambil kitab Tauratnya dengan bersungguh-sungguh, Allah limpahkan kepada beliau, wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan kepada Yahya itu kefahaman kepada kitab Taurat, kefahaman kepada agama dengan baik, yang itu disebut dengan hikmah. Wa atainahul hukma sabiyya. Beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi saat usia beliau ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ya. Makanya ketika saya banyak mendapatkan kritikan, ya, dari sana sini, kenapa kok bikin lembaga tahfidz, apa anak itu nanti bisa makan dengan hafal Quran? Nggak apa-apa, saya bilang. Saya baru memulai. Yang penting urusan saya sekarang memulai bagaimana menanamkan kepada anak-anak didik saya ini untuk cinta kepada Al-Quran, untuk hafal dengan Al-Quran. Dan saya katakan sekali lagi bahwa
cinta yang paling besar, bukti cinta kita paling besar dengan Al-Quran itu ketika kita hafal Al-Quran. Ya, ketika kita hafal Al-Quran, biarkan nanti mereka mau jadi apa saja bukan urusan saya. Yang penting urusan kami adalah bagaimana menanamkan benih-benih kecintaan mereka yang paling dalam terhadap Al-Quranul Karim. Soal mereka menjadi nanti politisi, monggo silakan. Teknokrat, monggo silakan. Jadi ulama, monggo apalagi silahkan juga. Ya, yang penting urusan kami saat ini adalah bagaimana menanamkan mereka benih-benih kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Ya, sudah masyhur itu kisah Recep Erdogan itu ya, pemimpin yang sangat luar biasa itu ternyata dulu adalah sisa-sisa dari peninggalan madrasah Quran yang dibiarkan oleh Kamal Ataturk pada masa itu. Banyak bocor dia, satu lembaga tahfidz belum ditutup. Lalu kemudian beberapa puluh tahun kemudian ya muncullah seorang tokoh yang sekarang kita kenal. Ya, kecintaannya kepada Islam, pembelaannya kepada Islam, pembelaannya terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kita cuma bisa seperti itu. Barangkali siapa tahu nanti ada orang-orang yang paling tidak bisa menggerakkan, bisa mewarnai bangsa dan negara ini ya dengan nilai-nilai Al-Quran yang mereka tanam sejak mereka usia dini. Kemudian setelah itu apa? Wahananan. Kami berikan kepada Yahya ini hanan. Jadi orang itu kalau hatinya ditanami Al-Quran, biasanya hatinya dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lembut. Wahananan min ladunna, dari kelembutan ini hadiah dari Allah, berasal dari Allah. Wahananan min ladunna. Dikasih lemah, sifat lemah lembut, ulas asih. Ya, dengan kasih sayang yang luar biasa. Ya, di saat ini banyak kita saksikan orang-orang yang memang kosong kasih sayang. Sehingga orang yang kosong kasih sayang ini nggak mau menyayangi orang lain. Dia minta ruang yang kosong dalam hatinya itu, ruang kasih sayang itu diisi oleh orang lain. Maka dia mudah protes, mudah mencari perhatian, tidak sabaran. Di jalanan ini menjadi visualisasi tentang hal itu. Ya, ada orang hamil mau ditabrak karena ketidaksabarannya itu. Masya Allah ya. Ada kakek-kakek lewat nggak ada kasih jalan. Kenapa? Ini di kita ini banyak kurang kasih sayang gitu loh. Kalau orang itu kekurangan kasih sayang, dia menagih di jalanan. Ya, saya pernah mendapati di pom bensin aja diserobot gitu. Kita sedang asik ngantri pom bensin diserobot sama orang lain. Ya sudah, kita yang waras ngalah aja. Ya, maka negeri ini sangat kekurangan orang memiliki kelimpahan kasih sayang, hanan. Kalau kasih sayang itu ibaratnya air yang kemudian dimasukkan ke dalam ember. Ketika ember itu sudah penuh, dia kemana? Meluap, ember itu melebar kemana-mana. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi disifati oleh Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah, engkau menjadi lemah lembut. Ya, wa zakah, dan dia dikasih oleh Allah zakah, kesucian, kebersihan dalam ucapan, dalam tutur kata, ya, dalam tingkah laku, dalam semua hal dia menyukai yang zakah, yang bersih-bersih saja yang dia ambil. Wa kana taqiyya, ya, dan dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidan wa hasur. Hasur pun sejak kecil Nabi Zakaria itu tidak suka dengan hal yang sia-sia. Ketika diajak main sama teman-temannya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa tafsir, ya, sehingga Nabi Zakaria itu wa atanil hukma sabiyya. Kenapa? Ketika kecil diajak main sama teman-temannya, ya, dia mengatakan laisa li ajli hadza khuliqna, wahai teman-teman, bukan untuk ini kita diciptakan. Masih anak-anak bisa menjawab seperti itu. Bukan untuk main-main ini kita diciptakan. Karena sifat taqiyan, sifat hati-hatinya Nabi Yahya ini. Ini kenapa? Karena sejak kecil ditanamkan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian wabarron biwalidain. Dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa birrul walidain. Apalagi Nabi Zakaria waktu itu sudah sangat sepuh usianya, yang tentu saja sangat membutuhkan ini, ya. Dikasih oleh Allah kelembutan hatinya dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, walam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Nabi Zakaria, ya, tidak disifati oleh Allah di sini lam yakun jabbar, bukan menjadi orang yang sombong. Sombong kaitannya dengan sesama manusia, tapi dia punya tawadhu, kerendahan hati, akhlak yang mulia terhadap sesamanya. Ya,
asian kepada siapa? Dia tidak bermaksiat kepada siapa? Kepada Tuhannya. Jadi hubungannya dengan manusia indah, baik, muamalahnya sangat luar biasa dengan sesama manusia. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjadi orang yang bermaksiat dan membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Makanya Allah sebut ya, dia memiliki 3 keselamatan. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ya. Seorang sahabat mengatakan bahwa manusia itu membutuhkan 3 keselamatan ini. Karena 3 tempat ini adalah tempat manusia bertransformasi, perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Sebelumnya kita di alam arwah, di alam rahim. Kemudian kita terlahir yauma wulida. Ya, kita berada di tengah-tengah dunia yang kita nggak tahu dunia ini seperti apa. Belantara rimba yang luar biasa, kita nggak pernah mengenal dunia. Maka Allah selamatkan hidupnya Nabi Yahya ini. Yauma wulida wa yauma yamut. Begitu pula saat kita mati, dicabut arwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mati, Masya Allah. Jadi dunia ini yang sudah kita kenal selama sekian tahun ini nanti akan berpindah alam. Maka kita juga membutuhkan keselamatan dari Allah. Wa yauma yamut, saat mati. Begitu pula saat kita nanti ribuan tahun di alam barzakh barangkali, kita akan pindah lagi ya ke alam yang terakhir. Wa yauma yub'atsu hayya, hari di mana dia nanti akan dibangkitkan selama-lamanya, dihidupkan selama-lamanya di kampung akhirat. Ini juga masa transformasi yang luar biasa. Sehingga kita membutuhkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita hidup, saat kita mati, saat kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah kesuksesan secara individual. Saya katakan ini. Ustaz Irfan udah panjang ini. Ya. Sekarang secara komunal, ya, secara kebersamaan. Apa yang kita dapatkan? Hadis yang sangat terkenal, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saat beliau bertemu dengan salah satu gubernur Mekah, ya, di salah satu kota. Kemudian dia bertanya, engkau kesini siapa yang memerintah Mekah? Siapa yang menjadi gubernur? Engkau tunjuk sebagai gubernur. Beliau mengatakan Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Karena min mawalina, dia adalah salah seorang mantan budak hamba saya. Kan, loh, emang nggak ada yang lain, kata Sayyidina Umar. Ya, kenapa kok dia engkau pilih? Sebab dia punya kepandaian tentang Al-Quran, juga kepandaian tentang ilmu faraid. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, apa yang kau katakan benar, amma anna nabiyakum, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bi akharin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini aqwaman. Maka kita harapkan dengan gerakan Quran yang masif ini, ya, ada TPQ kita, rumah Quran kita, rumah tajwid, lembaga tahfidz Al-Quran yang luar biasa menyebar di mana-mana ini, kita harapkan akan kelihatan nanti hasilnya. Barangkali setelah 20-30 tahun yang akan datang, kita harapkan pemimpin-pemimpin negeri ini menjadi pemimpin yang cinta dengan Al-Quran, pemimpin yang sangat ingin sekali bagaimana nilai-nilai Quran ini diterapkan dalam kehidupan yang nyata, pemimpin-pemimpin yang hatinya diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemimpin dan rakyatnya sama-sama mencintai Al-Quran, maka negeri ini perlahan-lahan akan sampai kepada cita-cita mulianya, yaitu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, LTQ, jamaah LTQ Al-Muyassar, semoga sebagaimana namanya Allah memudahkan kita untuk selalu belajar Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita dan anak cucu kita menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah, alladzina hum ya ahluhu wa khassatuh. Yang ahli Quran itu adalah orang-orang yang dikatakan Nabi sebagai keluarga Allah dan orang-orang yang punya kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Silakan setelah ini barangkali di antara jamaah ada yang ingin mendiskusikan atau ya bertanya. Baik, jazakumullah khair. Ustaz Khairul Muttaqin yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, alhamdulillah, kepada kita semua. Materi yang sangat menggugah jiwa kita, hati kita,
untuk selalu istiqomah, ya, selalu berusaha berdekatan dengan kitabullah, kalamullah, ya, agar kualitas hidup kita sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita akan buka tanya jawab kepada para peserta sekalian yang ingin bertanya melalui langsung bertanya kepada beliau, dipersilahkan, ataupun melalui kolom komentar juga dipersilahkan kepada para peserta sekalian yang ingin bertanya tentang tema kita pada kesempatan kali ini ataupun tema umum terkait dengan Al-Quran. Ya, kami persilahkan. Baik. Untuk sesi pertama ini mungkin kita berikan 3 kesempatan bagi yang ingin bertanya melalui langsung, ya, melalui diaktifkan mikrofonnya. Boleh dipersilakan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Ada yang bertanya? Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Disebutkan nama dan asalnya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum Ismail bin Hadim, salah satu pengajar di Atik Musara Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, pertama jazakallahu khairan, materinya dari potongan ayat itu sungguh menggugah dan mendalamnya pemaknaannya. Pertanyaan Ustaz, saya pernah mendengar dalam sebuah kajian kalau tidak salah bahwa Al-Quran itu ketika kita membaca Al-Quran maka kita juga bisa menjadikan kegiatan kita dalam membaca ayat Al-Quran itu sebagai sarana berdoa. Jadi menyampaikan maksud dan harapan-harapan melalui bacaan-bacaan. Meskipun ayat yang kita baca itu secara retelek tidak menyiratkan doa tersebut, begitu ya. Saya pernah dapat kajian seperti itu. Nah, apakah ini ada dalilnya begitu bahwa dengan membaca Al-Quran itu juga bisa kita jadikan sarana untuk sebagai sarana doa, atau seperti apa Ustaz gitu ya? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Bahwa para ulama mengatakan paling tidak ketika kita membaca Al-Quran itu menghadirkan paling sedikitnya 6 niat yang disingkat dengan sama, ya, sya'a atau sama syu'a. Ya, sama pertama kita mengharapkan thawab dari Allah, pahala dari Allah. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan saat membaca itu pertama munajat. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Zakaria kafaya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idna rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria menyeru kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Ya, ketika Zakaria mengadu, munajat kepada Allah, berdua-duaan, berbisik-bisik kepada Allah, ya Allah, tulang belakangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban, tapi aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Engkau. Ini satu bentuk munajat. Kemudian yang ketiga adalah masalah. Masalah di sini bukan problem, ya, tapi masalah di sini maknanya doa. Sebab ayat apapun yang kita baca itu bisa menjadi doa kita. Ya, alladzina yuqimuna shalah, ya Allah, saya tahu sholat saya belum khusyuk, saya sering masih ngeblank ketika sholat, mohon kepadamu ya Allah supaya Engkau jadikan hati ini hati yang tunduk, hati yang khusyuk. Kan bisa itu bagian dari tadabbur kita, sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu bacaannya interaktif gitu lah, bacaannya interaktif. Seolah-olah kita tidak sedang membaca sendiri, tapi kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita menjadikan itu sebagai wasilah untuk kita berdoa. Jadi di sini kaitannya dengan bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat Allah dan kita langsung
menjadikan tadabbur kita itu sebagai alat untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang namanya doa itu kan ada dua ya. Ada doa yang disebut dengan ibadah, ada doa yang disebut dengan doa masalah. Ya, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian yang keempat, ketika kita berdoa kepada Allah itu niatkan kita istisqa, meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sendiri adalah bagian dari terapi, bagian dari pengobatan. Kemudian yang kelima, ketika kita membaca Al-Qur'an, hendaknya kita niatkan untuk menyerap ilmu, mengambil ilmu. Dan yang keenam, ketika kita membaca Al-Qur'an, niatkan kita untuk mengamalkan apa yang kita baca itu. Ya, mungkin seringkali seperti itu. Jadi kita menjadikan Al-Quran sebagai doa, itu bagian dari upaya kita untuk tadabbur Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran yang kita lakukan itu bacaan yang interaktif. Ya, bukan karena betul dalam sholat sunnahnya ya. Beliau ketika membaca firman Allah tentang adab, ya, beliau membaca Rabbi a'idni min adabi. Ya, ketika berbaca tentang hisab dalam surat Al-Ghasyiyah itu yang terakhir itu, summa inna ilayna iyabahum, ya, summa inna alayna hisabahum. Beliau membaca Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ada lagi? Baik, Ustaz, ada lagi, Ustaz. Sudah masuk di kolom komentar. Ada 3 pertanyaan. Yang untuk pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua ini sama, Ustaz. Terkait dengan konsistensi istiqomah dalam interaksi dengan Al-Quran, Ustaz. Bagaimana ada trik-trik ataupun saran-saran agar kita dapat konsisten dengan Al-Quran, gitu, Ustaz. Baik. Ini memaknai ya, cara kita memaknai supaya memotivasi diri supaya kita itu tetap konsisten dengan Al-Quran. Saya pernah nulis di status saya mungkin ya, bahwa kebersamaan kita dengan Al-Quran di dunia ini sehebat apapun tidak akan sebanding dengan kebutuhan kita dengan Al-Quran. Sebab kita meyakini Al-Quran yang kita bersamai di dunia ini ya akan membersamai kita sejak kita di alam kubur nanti, sejak kita nanti dibangkitkan oleh Allah di alam mahsyar, ketika kita dihisab, sampai ketika kita masuk surga. Ya, amalan-amalan ahli jannah itu semuanya sudah selesai di dunia. Zakat nggak ada lagi, sholat nggak ada lagi, puasa nggak ada lagi di surga. Yang masih ada apa? Al-Quran. Al-Quran ketika melihat orang yang bersamainya ya masuk surga, dia belum puas. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli Quran ini, ya, iqra wartaqi warattil. Wahai penduduk surga, kalau begitu ya bacalah. Ya, naiklah engkau ke tangga-tangga surga. Warattil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dulu mentartilkan bacaannya di dunia. Masya Allah. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu di jannah ini adalah pada akhir ayat terakhir yang kau baca. Masya Allah. Lalu bagaimana kita di dunia ini lelah dengan Al-Quran? Lalu bagaimana di dunia ini kita malas dengan Al-Quran? Sedangkan kita sangat-sangat membutuhkan Al-Quran untuk menemani kita di alam kubur, untuk mendampingi kita saat kita nanti dihisab. Bahkan Al-Quran itu tetap mengawal kita saat kita sampai surga. Baru ketika ayat terakhir kita baca, tingkatan surga yang tertinggi yang kita raih, Al-Quran kemudian pergi meninggalkan kita, ibaratnya seperti ini. Lalu apa yang membuat kita ini lelah? Kalau waktu kita kalau katakanlah kita ini terlalu sibuk ya dengan aktivitas di luar Al-Quran, saya katakan tadi, Al-Quran itu logikanya, Al-Quran itu kitab yang kalau kita sungguh-sungguh berta'amul dengan dia akan memberkahi pekerjaan kita. Dia akan insya Allah dengan barokah Al-Quran, kesulitan-kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran kita akan dijabr oleh Allah, akan ditambal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal di sini yang berbicara adalah keyakinan dan motivasi diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah
yadkurullaha ya ala kulli awani. Nabi itu selalu berzikir kepada Allah, selalu membaca Al-Quran. Kalau kita baca misalnya di Fiqh Sunnah, Nabi itu ya pernah pertama kali keluar dari kamar mandi, apa yang didedangkan? Al-Quran. Sampai ketika istrinya haid, Aisyah radhiyallahu anha haid, beliau duduk atau tiduran di pangkuan beliau, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau membacakan Al-Quran di depan mulut Aisyah sambil beliau tiduran ya di pangkuannya Aisyah. Alangkah indahnya kalau kita bisa semacam ini. Bahkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in saat perang berkecamuk, di antara mereka itu ada yang masih bertanya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan interaksi mereka yang sangat kuat ya dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan di antara mereka ada yang sampai bisa menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, sehingga Nabi kemudian sampai merevisi la yafqahu man fawqal Quran fawqa thalath. Enggak dianggap paham orang itu kalau menghatamkan Al-Quran ya kurang dari 3 hari. Nabi sampai membatasi karena begitu semangatnya sahabat-sahabat Nabi itu untuk berquran. Ya, maka kalau kita ingin mengembalikan ya majidal Islam, ketinggian Islam, keagungan Islam, nggak ada cara lain kecuali dengan kita mengulang saja, ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini tergoda oleh nafsu, tergoda oleh dunia, ya, dengan kita kemudian tidak istiqomah, ya, bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. Yang penting dari kita itu yang dituntut oleh Allah adalah konsistensi kita di dalam berquran, ya. Satu hari misalnya setengah juz, kalau rutin itu jauh lebih baik. Khairul ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Sedikit amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang terus menerus walaupun itu sedikit. Kita menghafal satu hari 2-3 ayat tapi terus konsisten, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada kita menghafal banyak lalu kemudian kita segera lemah, ya, kita segera malas setelah itu, ya. Yang penting kita konsisten di dalam kita berquran. Kenapa hidup kita ini ya kalau nggak ada Qurannya itu kayak bangkai, saya sampaikan. Baik, ada lagi? Ada lagi Ustaz? Banyak ini, panjang-panjang pertanyaan. Masya Allah. Mungkin kita batasi pertanyaan kita ya Ustaz ya, sampai jam 11.30 ya Ustaz ya. Baik. Nah, paling kita kita singkat-singkat aja untuk pertanyaan yang ketiga dari Aulia ya Pak. Dari Aulia Gusti terkait dengan hubungan ya Al-Quran dan kejadian alam Ustaz. Ya, bahwa tidak seharusnya kita berusaha membuktikan ayat Al-Quran. Ya, baik. Saya pernah mendengar bahwa ternyata hal ini kurang benar. Apa ini? Menghubungkan kejadian alam atau hukum alam dengan ayat Allah untuk menambahkan kecintaan kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu kitab yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala ruang dan waktu, segala zaman dan segala waktu. Kalau menggunakan teori cocok logi, saya juga nggak cocok, ya. Tapi kalau qadarullah Al-Quran itu memang sangat-sangat nyata, ya, kejadian-kejadian yang ada di zaman sekarang ini dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran. Memang begitulah, Al-Quran itu menjadi kitab solusi. Jadi Al-Quran itu bukan kitab masa lalu, ya. Berarti peristiwa semacam perang Badar itu nggak ada lagi, peristiwa semacam perang Uhud itu nggak ada lagi, peristiwa semacam perang Hunain itu nggak ada lagi. Saya nggak cocok, nggak setuju itu. Ayat itu bisa diaktualisasi. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi boleh mengatakan ada rahasia kenapa Al-Quran itu banyak menyebutkan nama-nama samaran, anonim, gitu ya. Ashabul Kahfi nggak ada namanya sama sekali. Siapa namanya fulan nggak disebutkan. Bahkan Zulaikha nggak ada namanya. Khidir nggak ada namanya. Apa hikmahnya? Supaya ruang kosong itu bisa diisi oleh manusia lintas zaman dan lintas waktu. Kata beliau seperti itu. Seandainya Ashabul Kahfi itu disebutkan tempatnya di mana tertentu, tahun berapa, namanya fulan, orang akan beranggapan bahwa
ya ini hanya terjadi zaman itu saja, nggak ada kaitannya dengan pelajaran di zaman kita sekarang ini. Orang akan beranggapan semacam itu, ya kan? Kalau Al-Quran menyebutkan nama tertentu, itu menunjukkan kekhususan. Seperti sahabat Nabi, nggak ada di Al-Quran sahabat Nabi yang besar-besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada. Yang ada siapa? Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara. Kenapa kok Zaid disebutkan? Karena kekhususan Zaid. Zaid bin Haritha saat itu sangat sedih karena orang nggak menyebut lagi Zaid bin Muhammad. Ini kan sedih. Nisbatnya nggak boleh kepada Rasulullah lagi karena Allah melarang. Maka sebagai gantinya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dibaca orang siang malam. Falamma qada Zaidun minha watara. Nama wanita yang paling nggak banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, berapa orang wanita yang saya kenal, yang kita kenal satu, Maryam saja. Kenapa Maryam? Karena Maryam punya kekhususan. Jadi peristiwa yang menimpa Maryam itu hanya khusus untuk Maryam Al-Batul saja, tidak untuk wanita yang lain yang melahirkan tanpa seorang ayah, ya, dan lain sebagainya, itu khusus Maryam. Maka nama wanita yang biasanya di dalam Al-Quran disebutkan dengan rapat-rapat, disembunyikan dengan rapat-rapat, saat itu dimunculkan karena kekhususan ibunda Maryam, ya, alaihassalam, begitu ya. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu salihun likulli zaman